Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang saya mau bagi dalam renungan pagi hari ini? Hati-hati dengan apa yang kau lihat, karena belum tentu apa yang kita lihat itu sebuah realita yang Tuhan ingin untuk kita jalani. Hari ini di tempat kami itu mendung. Jam 9.49 di mana saya sedang membuat renungan pada pagi ini. Bukan berarti ketika saya melihat ke angkasa tidak ada matahari karena terselimuti awan, matahari tidak terbit atau matahari tidak bersinar. Pandangan mata saya yang tidak mampu menembus tebalnya awan yang gelap itu. Karenanya hati-hati dengan apa yang kau lihat. Betullah mata harus kita gunakan dengan baik karena ini jendela kehidupan. Tapi apa yang kita pandang itu bukan satu-satunya hal yang perlu kita pertimbangkan untuk mengambil sebuah keputusan. Saya mengajak kita untuk melihat perjalanan kehidupan Abraham. Sebelumnya dia dipanggil Abram. Dan pasal 13 Alkitab memberikan cerita tentang Abram yang terpisah dengan saudaranya yang bernama Lot. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Jadi Abraham menawarkan opsi agar tidak berlarut-larut pertengkaran yang akan mencederai mereka berdua. Karena mereka adalah kerabat atau saudara. Abraham bilang sama Lot, pilih bagimu. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau aku ke kanan, kau ke kiri. Selanjutnya Alkitab mencatat ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Ayat 10 berkata, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya. Gak salah sampai di sini Bapak Ibu. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai Zoar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, sebab itu Lot memilih baginya. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Saudara-saudara kekasih yang di dalam Tuhan. Yang pertama ada ketidakpatutan. Abraham yang adalah paman, Lot yang adalah ponakan. Tidak ada rasa segan. Tidak terlihat gambaran saling mengasihi. Abraham bertindak untuk tetap mempertahankan relasi yang baik terhadap saudaranya. Tetapi sebaliknya, Lot tidak berupaya. Bahwa Lot melihat karya Tuhan dalam kehidupan Abraham, yes. Tapi Lot mau ikut cara hidup Abraham? Belum. Kenapa? Karena waktu sang paman menawarkan sesuatu kepada Lot, Lot tidak kembali menggunakan kesempatan itu untuk mempersilahkan pamannya yang sudah pasti lebih tua dari dia. Silahkan pilihlah paman, mana yang terbaik menurutmu. Itu budaya yang saya yakin pasti ada. Dan karenanya Abraham mengajarkan itu. Namun pandangan Lot membuat dia mengambil sebuah keputusan. Bahwa ada baik untuk mempertahankan apa yang kupunya, bahkan mengembangkannya. Dengan sebuah daerah yang mensupport apa yang kupunya. Seringkali kita terjebak dalam hal ini. Keinginan
motivasi hidup, tujuan dan cita-cita seakan-akan dapat terpenuhi ketika sudut pandang kita melihat ada sebuah seperti taman Tuhan. Belum tentu. Alkitab mencatat di tempat itu terdapat orang-orang yang berbuat dosa. Apakah Abraham dan Lot tidak tahu? Saya meyakini mereka sudah memberikan efek kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Meskipun kelihatannya menarik. Dari sisi sini, saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa kuasa jahat hanya bisa menipu dan tidak bisa memberikan sebuah realitas dalam kebenaran. Berbeda dengan Tuhan. Meskipun Abraham akhirnya mendapat sebuah tempat yang tidak seindah taman Tuhan. Tapi karena di dalamnya Abraham percaya bahwa bukan soal tempatnya, tetapi ini berbicara tentang pribadi yang telah memanggil aku. Pribadi yang berkuasa yang sanggup untuk mengubah semuanya. Maka dia menetapkan langkahnya untuk tinggal diam di tanah Kanaan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, jangan larut dengan apa yang dipandang baik dengan mata. Selami dan masuk lebih dalam. Kita bisa mengerti ketika kita terhubung dengan Tuhan karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dan waktu kita benar-benar berharap untuk tuntunan Tuhan, maka yakinlah kita tidak akan terjebak seperti Lot. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.